Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa kiat mahasiswa bila ketika nilai UTS atau UAS Anda ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi misalkan nilai UTS atau UAS Anda ternyata nilainya di bawah nilai untuk mendapatkan syarat mendapatkan minimal B, yaitu 80. Oke, saya akan berbagi tips pada Anda bagi mahasiswa yang sekarang ini sedang putus harapan karena nilai UTS-nya mendapatkan nilai yang tak diharapkan. Oke, yang pertama yang perlu Anda pahami adalah apakah ada aturan di program studi atau di fakultas yang memperbolehkan atau memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan ujian perbaikan. Jadi ini tergantung dari kampus Anda, apakah ada jadwal ya ujian perbaikan untuk UTS ataupun UAS. Jadi setelah ujian maka beberapa dosen akan memberikan pengumuman nilai yang nilai UTS yang telah ditempuh kemarin. Entah itu ditempel di papan pengumuman atau kalau Anda menggunakan sistem online maka periksa apakah di layanan informasi kampus ya atau sistem informasi mahasiswa tersebut nilai UTS atau UAS Anda itu sudah keluar. Jika iya, maka perhatikan apakah nilai Anda di bawah nilai ya standar entah 70 atau 80 untuk bisa mendapatkan nilai bagus. Oke, jika ternyata ya fakultas memberikan kesempatan atau prodi memberikan kesempatan, maka perhatikan kapan jadwalnya. Apakah harus membayar atau tidak? Ya, lebih baik diulang, ya lebih baik Anda mengikuti ujian perbaikan saat itu juga daripada harus mengulang di semester 2 semester berikutnya. Ingat bahwa ketika Anda tidak lulus satu mata kuliah, maka Anda tidak punya kesempatan untuk mengulang di semester berikutnya, tapi 2 semester berikutnya. Karena setiap mata kuliah dibuka di semester gasal atau semester genap. Memang sangat mungkin Anda akan mengikuti sebuah mata kuliah yang Anda tidak lulus misalkan di semester antara atau semester pendek. Tetapi biasanya pada mata kuliah yang dibuka di semester pendek untuk kampus-kampus swasta, maka membayarnya akan cukup mahal. Bayangkan, di beberapa kampus, satu mata kuliah pembayarannya dihitung sesuai dengan SKS-nya. Jadi kalau mata kuliahnya misalkan 3 SKS, maka per SKS-nya dihargai 500.000, sehingga satu mata kuliah saja sudah 1,5 juta. Ini untuk S1. Belum lagi kalau di S2 jauh lebih mahal lagi. Ya, ada yang satu hitungannya itu bukan lagi satu SKS misalnya, tapi per mata kuliah. Bayangkan kalau misalnya minimal per mata kuliah itu 1 juta, maka mengulang 2 mata kuliah itu sudah 2 juta. Itu kalau misalkan SPP Anda 6 juta, itu sudah 1/3 dari SPP Anda, atau UKT Anda 6 juta, itu sudah 1/3 dari ya. Sehingga kemudian perlu strategi untuk mengulang ya atau sukses ya lulus di setiap semesternya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bila ternyata prodi ataupun fakultas tidak memberikan kesempatan untuk ujian perbaikan ya secara resmi, maka cobalah untuk menghubungi dosen, kontak untuk menghubungi dosen. Mungkin dosen bisa memberikan ujian perbaikan secara mandiri. Ya. Jadi Anda telepon atau kirim WhatsApp. Sebenarnya di zaman sekarang ini lebih nyaman kalau kemudian Anda kirim WhatsApp atau kirim pesan melalui WA. Ya, karena setiap dosen pasti punya WhatsApp. Tetapi tidak semua dosen nyaman untuk ditelepon. Ya, sebenarnya ini tergantung dari karakter dari si dosen. Tapi sebenarnya sebagian besar ketika Anda mau telepon pasti si dosen entah sedang sibuk atau sedang ada acara, maka akan lebih nyaman kalau kemudian ya Anda
kirim pesan ya. Jangan lupa untuk memperkenalkan nama Anda dari prodi, fakultas, dan kampus mana. Kenapa itu penting? Ya, karena ya ini supaya si dosen tahu bahwa siapa siapa identitas Anda. Ya, kenapa nama kampus juga penting? Karena bisa saja si dosen mengajar di banyak kampus. Sehingga kalau Anda hanya menyebutkan saya dari fakultas psikologi loh, padahal si dosen ngajar di beberapa kampus di prodi psikologi. Ya, itu problem ya. Kemudian setelah Anda kontak, entah kemudian Anda minta ujian ulang ya, atau Anda minta tugas yang digunakan untuk memperbaiki ya nilai UTS atau UAS Anda. Ya, jadi sekali lagi bahwa ya beberapa dosen biasanya susah untuk menolak permintaan mahasiswa untuk memberikan ujian perbaikan. Bahkan si dosen menganggap bahwa Anda adalah seorang mahasiswa yang memiliki kemauan untuk berusaha ya mendapatkan ya nilai bagus. Memang sekali lagi bahwa nilai itu bukan tujuan utama Anda untuk kuliah, tapi pengetahuan, keterampilan, dan sikaplah yang menjadi tujuan utama ya setiap kali Anda lulus sebuah mata kuliah. Tetapi bahwa nilai itu adalah cerminan dari bagaimana Anda menyelesaikan sebuah mata kuliah. Ya, jadi nggak bisa juga Anda bilang, wah Pak, ngapain sih, yang penting kan otaknya, yang penting kan pengetahuannya, nilai kan nggak penting. Ya penting juga, karena Anda ketika harus untuk bisa lulus, Anda harus punya nilai yang layak untuk lulus ya. Ketika Anda nanti diterima untuk melamar pekerjaan, selain keterampilan, maka nilai juga menjadi acuan perusahaan untuk menerima Anda ya atau tidak. Ya. Jadi dilihat dulu ketika Anda melamar pekerjaan, dilihat dulu nilainya bagus-bagus apa enggak, IPK-nya di atas 3 atau tidak. Ya, ketika kemudian sudah oke, maka baru kemudian masuk pada tes berikutnya. Ya, tapi kalau secara administratif saja nilai IPK tidak memenuhi syarat, maka tentu saja bahwa Anda juga tidak akan dipertimbangkan untuk diterima. Oke, jadi dua hal itu yang perlu Anda perhatikan ya. Tapi pada intinya prinsipnya adalah cari kesempatan ya, atau bahkan buat kesempatan untuk bisa memperbaiki hasil atau nilai ujian Anda. Entah dengan mengikuti ujian susulan atau ujian perbaikan, ataupun ya secara mandiri menghubungi dosen supaya si dosen memberikan kesempatan pada Anda untuk bisa memperbaiki nilai. Entah dengan ya nilai tugas ya, tugas tambahan di luar dari soal UTS atau UAS, atau dengan mengulang ya mengerjakan ulang soal UTS atau UAS yang diberikan oleh si dosen. Ya, semoga tips ini bisa bermanfaat. Tetap semangat ya, bahwa Anda mendapatkan sesuatu sesuai dengan usaha Anda. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.